Kembalinya leluhur Kapitayan. Di balik kabut Gunung Lawu yang tak pernah benar-benar sirna, tersembunyi rahasia zaman purba. Di lerengnya yang sunyi, dalam gua yang tak terjamah waktu tertidur para resi kuno Kapitayan, leluhur Nusantara yang pernah menjaga harmoni antara manusia, alam, dan yang tak kasat mata. Ajaran Kapitayan, yang dahulu mengakar kuat di tanah Jawa sebelum datangnya agama-agama besar, adalah jalan spiritual yang memuliakan Sang Hyang Taya, Sang Maha Gaib tanpa rupa dan tanpa nama, namun hadir dalam setiap hembusan angin, tetes hujan, dan degup jantung manusia. Tapi ajaran itu lama terlupakan, terkubur di bawah puing-puing modernitas dan kerakusan zaman. Hingga suatu malam bumi bergemuruh pelan, rembulan purnama menyinari candi-candi tua yang mulai bergetar seolah membangunkan memori yang lama terkubur. Di tengah sunyi itu dari Gunung Lawu muncul sosok-sosok berjubah putih. Wajahnya teduh, matanya memancarkan cahaya kesadaran. Mereka adalah para wiku Kapitayan, arwah suci para leluhur, kembali karena panggilan bumi yang telah sakit. Mereka tidak datang untuk menguasai, tapi untuk membenahi. Di desa-desa Jawa yang mulai kehilangan arah, mereka menampakkan diri kepada orang-orang terpilih, petani, guru desa, penjaga hutan, dan anak-anak muda yang hatinya masih bersih. Mereka mengajarkan kembali keselarasan hidup, bahwa manusia bukan penguasa alam melainkan bagian dari kesatuan semesta, bahwa hidup bukan untuk menumpuk harta, tapi untuk menjaga keseimbangan, bahwa Tuhan tak perlu dibenturkan dalam perdebatan, karena Sang Hyang Taya hadir dalam keheningan batin. Mereka menanam pohon di hutan yang gundul, memulihkan mata air yang mengering, membimbing orang-orang untuk bertani dengan cara lama yang selaras dengan alam, tanpa merusak tanah. Perlahan desa-desa yang dulu gersang mulai hijau kembali. Anak-anak mulai belajar bukan hanya dari buku, tapi dari alam dan dari kisah-kisah leluhur. Namun tidak semua senang. Para penguasa rakus dan korporasi besar merasa terancam. Mereka mencoba memburu para wiku, namun selalu gagal. Para resi itu bisa muncul dan menghilang seperti embun pagi. Tidak bisa ditangkap, karena mereka bukan sepenuhnya dari dunia ini. Wiku tertua, bernama Resi Jayangkara, suatu malam berbicara di alun-alun kota yang ramai. Kami bukan datang untuk menggantikan agama, bukan pula membawa kekuasaan. Kami datang karena bumi memanggil, karena manusia lupa jati dirinya. Kalian bebas menolak, tapi jika tak berubah, kalian akan menyaksikan sendiri kehancuran yang kalian ciptakan. Dan benar sejak itu, gempa, banjir, dan kekeringan datang silih berganti. Tapi desa-desa yang mengikuti ajaran Kapitayan tetap selamat, seolah dilindungi oleh kekuatan tak terlihat. Lambat laun orang-orang mulai sadar. Mereka mulai kembali ke akar, ke tanah, ke air, ke angin, dan ke cahaya sunyi Sang Hyang Taya. Kota-kota mulai meniru desa. Pemimpin mulai belajar mendengar bukan hanya suara rakyat, tapi juga suara alam. Dan para wiku pun perlahan menghilang. Tapi tidak sepenuhnya. Mereka tetap hadir dalam doa-doa diam di tengah hutan, dalam semilir angin sore, dan dalam hati orang-orang yang menjaga kebaikan, meski dunia terus berubah.